Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembahasan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar materi fisika kelas 11 di semester 1. Pertemuan kali ini merupakan pembahasan terakhir, yaitu mengenai keseimbangan benda tegar. Nanti akan kita bahas ada keseimbangan benda tegar, ada juga titik berat. Ada 3 soal yang akan kita bahas nanti. Nah, bagaimana sih suatu benda itu dikatakan seimbang? Jadi, sebuah benda itu dikatakan mengalami keseimbangan secara translasi jika benda tersebut diam atau bergerak beraturan. Selain itu, benda dikatakan seimbang secara rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut tetap. Secara lebih rinci, sebuah benda itu dikatakan seimbang jika memenuhi syarat-syarat. Jadi syaratnya itu, syarat suatu benda dikatakan seimbang secara translasi, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0. Jadi benda yang dikatakan seimbang secara translasi itu nanti sigma F atau penjumlahan gayanya itu sama dengan 0, baik di sigma Fx maupun sigma Fy-nya itu nanti sama dengan 0. Sedangkan syarat suatu benda dikatakan seimbang secara rotasi, yaitu jika resultan torsi atau momen gayanya yang bekerja pada benda itu bernilai 0 atau sigma to-nya itu nanti sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membahas 3 contoh soal. Yang pertama mengenai keseimbangan benda tegar. Perhatikan gambar sebuah benda digantung di bawah ini. Jadi sebuah benda ya, bendanya adalah ini. Benda dengan massa 5 kg itu digantung menggunakan tali. Karena ada tali, otomatis ada tegangan tali, ada T1 dan juga T2. Yang ditanya, hitunglah besar tegangan tali T1 dan juga T2. Jadi ini ditanya, berapa besarnya T1 dan berapa besarnya T2 jika percepatan gravitasi buminya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui masanya 5 kg, percepatan gravitasi bumi G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan yang kita cari yaitu adalah T1 dan juga T2. Langkah pertama, kita harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda dan juga tali. Oke. Di sini kita tentukan sudutnya terlebih dahulu ya. Jadi kita menggunakan alat bantu garis putus-putus ini di sumbu X dan juga sumbu Y untuk memudahkan kita dalam menentukan besarnya sudut. Di sini besar sudutnya adalah 60 derajat. Setelah kita membuat garis bantu, kita tahu sudut di sini itu dalam berseberangan, di mana sudut dalam berseberangan nilainya adalah sama. Jadi ini adalah 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Kemudian yang T2. Di sini ada sudut 30 derajat, sama ya dengan menggunakan garis bantu. Karena sudut di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Besarnya sama karena dalam berseberangan. Ada 3 buah gaya yang bekerja pada benda dan tali ini. Jadi ada gaya berat W di sini, ada gaya tegangan tali 1 T1 dan ada gaya tegangan tali 2 T2. Selanjutnya kita uraikan gaya-gayanya. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi di sini ada T1 di mana T1 itu membentuk sudut 60 derajat. Asalnya dari mana 60 derajat itu yang sudah kita cari tadi menggunakan garis bantu. Karena di sini 60 derajat, berarti di sini juga 60 derajat. Nah, kita uraikan. Di sini adalah T1X karena di sumbu X ya. T1X ini di sumbu X. T1X karena dekat sudut berarti T1 kosinus 60 derajat. Sedangkan T1Y-nya itu T1 sinus 60 derajat. Jadi udah kita uraikan T1 ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang T2 juga sama. T2 ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Kita uraikan. T2X dekat sudut berarti kosinus. T2 kosinus 30 derajat. T2Y-nya itu adalah T2 sin 30 derajat. W itu udah dalam sumbu X, udah dalam sumbu Y.
Jadi tidak perlu kita uraikan lagi. Jadi yang kita uraikan itu kalau membentuk sudut, karena kita nanti menggunakannya itu sigma fx dan juga sigma fy. Jadi harus dalam sumbu x dan juga harus dalam sumbu y. Yang di sumbu x ada apa saja di sini? Sumbu x itu ada T1x. Arahnya itu ke kanan panahnya, berarti nanti nilainya positif. T2x itu panahnya ke kiri, berarti nanti nilainya itu negatif. T1y ke atas berarti nanti positif, T2y ke atas juga positif, sedangkan W itu kan ke bawah, berarti nanti negatif. Dari gambar itu sekarang kita cari, nah nanti ada dua cara ya, kita pakai cara yang pertama dulu. Nanti kalian bebas, senyaman kalian mau menggunakan cara satu atau cara dua. Cara satu itu adalah gaya-gaya. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang mendatarnya. Yang mendatar itu kan berarti di sumbu X. Nah, syarat keseimbangan translasi itu tadi sudah disebutkan bahwa benda dikatakan mengalami keseimbangan translasi apabila sigma F-nya itu sama dengan 0, baik sigma Fx maupun sigma Fy. Karena kita sedang membahas gaya-gaya yang mendatar, berarti di sini syarat keseimbangan translasinya sigma Fx sama dengan 0 karena seimbang ya. Karena seimbang berarti sama dengan 0. Tadi kita lihat yang di sumbu X itu ada apa saja, ada gaya apa saja. Balik lagi ke atas. Di sumbu X itu ada T1X, T1 kosinus 60 dan ada T2X, T2 kosinus 30. Jadi tinggal kita masukkan saja. T1X itu kan tadi arahnya positif ke kanan. Kalau yang T2X itu ke kiri jadi negatif. Nah, ini tinggal kita masukkan T1X-nya T1 kosinus 60 min T2X-nya itu T2 kosinus 30 derajat. Ini kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi positif. Kosinus 60 setengah, kosinus 30 itu setengah akar 3, setengahnya bisa kita coret. Jadi ketemu persamaan 1, T1-nya itu akar 3 T2. Nah, sudah ketemu 1. Sekarang lanjut ke gaya-gaya yang vertikal. Vertikal itu kan berarti sumbu Y. Syarat keseimbangan translasinya sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat lagi gambar yang tadi. Yang di sumbu Y itu ada apa saja? Nah, di sini. Di sumbu Y itu nanti ada T1Y, T1 sin 60 derajat nilainya positif, T2Y, T2 sin 30 derajat juga positif, dan ada W karena arahnya ke bawah berlawanan arah berarti nanti negatif. Tinggal kita masukkan ke persamaan syarat keseimbangan translasi di sigma Fy. Oke, ini harusnya Y ya, salah tulis. Nah, jadi sigma Fy-nya sama dengan 0. Tadi yang positif itu ada T1Y plus T2Y min W sama dengan 0. T1Y-nya T1 sin 60 plus T2Y-nya T2 sin 30 min W-nya itu adalah M kali G. Tinggal kita masukkan. Nilai sin 60 itu setengah akar 3, sin 30 itu setengah, min masanya 5, G-nya itu adalah 9,8. Berarti ini T1 setengah akar 3 plus T2 setengah min 49 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tahu nilai T1 itu adalah akar 3 T2 dari persamaan yang satu. Persamaan yang di atas tadi. Jadi tinggal kita masukkan T1-nya ini ke sini. Nah, tinggal kita masukkan. Kita masukkan T1-nya. T1-nya itu diganti jadi akar 3 T2 setengah akar 3 plus T2 kalikan setengah. Ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Ini akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9, di mana akar 9 itu sama dengan 3. Jadi 3/2 T2 ditambah setengah T2 yang ini sama dengan 49. 3/2 ditambah setengah itu kan 4/2 atau 2. Jadi 2 T2 nya sama dengan 49.
T2-nya itu adalah 49 dibagi 2, jadi 24,5 Newton. T2-nya sudah ketemu, sekarang kita cari T1-nya. Nah, T1 itu kan tadi dari persamaan 1 ini. Nah, T1 sama dengan akar 3 T2. Kita masukkan saja. T2-nya 24,5 akar 3. Ketemu T1-nya 24,5 akar 3 Newton. Jadi T1-nya bernilai 24,5 Newton dan T2-nya bernilai 24,5 Newton. Itu adalah cara pertama. Jadi cara pertama itu kita menggunakan syarat keseimbangan translasi sigma F sama dengan 0 baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Jadi tadi kita menggunakan sigma Fx sama dengan 0 dan juga sigma Fy sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Seperti apa cara kedua? Nah, cara kedua ini, jika gaya-gaya yang bekerja pada suatu titik berada dalam keadaan seimbang, maka F1 plus F2 plus F3-nya itu sama dengan 0. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga, jadi kita menggunakan aturan sinus dalam segitiga. Jika ada posisi seperti ini, itu berarti F1 pakai aturan sinus ya, per sin alfa. Kenapa sin alfa? Itu yang di depannya. F1 itu kan di sini. Depannya itu mana? Depannya sudut ini, sudut alfa. Jadi F1 per sin alfa sama dengan, pakai aturan sinus, F2 di sini. Depannya sudut F2 berapa? Beta, berarti F2 per sin beta sama dengan F3-nya di sini. Depannya F3 sudut apa? Sudut gamma. Jadi F3 per sin gamma. Ini menggunakan aturan sinus. Jadi F1 per sin alfa, sudut yang di depannya, sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma, sudut yang di depannya. Nah, bagaimana mencarinya? Kita lanjutkan ke bawah sini. Nah, ini masih gambar yang tadi ya. Jadi untuk nomor 1 tapi untuk cara yang berbeda. Perhatikan tadi di sini adalah 60 derajat. Ini Ibu tandai dengan titik biru. Di sini itu adalah sudut dalam berseberangan. Jadi nilainya 60 derajat. Di sini nilainya 60 derajat, berarti di sini itu kan 90 karena sudut siku-siku. 90 tambah 60 itu 150 derajat. Karena ini T2, berarti depannya T2 itu beta. Ini T1, depannya T1 itu adalah alfa. Alfanya berapa? Sama kayak tadi. Di sini Ibu tandai warna kuning dengan garis bantu. Di sini berarti sudutnya dalam berseberangan. Di mana sudut dalam berseberangan itu nilainya sama. Jadi di sini 30 derajat. Ini sudut siku-siku. Oke, ini siku-siku ya, siku-siku ke sini, ini juga siku-siku. Sudut siku-siku 90 tambah 30 itu 120 derajat. Satu lingkaran itu kan 360 derajat. Di sini sudah ada 150, di sini udah ada 120. Berarti sisanya itu adalah 90 derajat. Sudut gamma, depannya W ini. Ini sudut siku-siku. Nah, jadi di sini pakai yang tadi T1 di sini depannya itu sudut apa? Alfa, berarti T1 per sin alfa. Alfanya berapa? 120 derajat. Sama dengan T2, T2-nya di sini per sin apa? Depannya T2, ini kan T2. Nah, depannya kan di sini. Berarti per sin beta. Betanya berapa? 150 derajat. Sama dengan di sini gaya yang bekerja W, berarti kita tulis W. Depannya sudut W itu adalah gamma, besarnya berapa? 90 derajat. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, pilih persamaan yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Karena hanya W yang sudah ada nilainya, jadi kita pakai persamaan yang ada W-nya. Kalau kita mencari, kan yang dicari itu T1 dan T2. Kalau kita menggunakan persamaan ini, T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta, itu nggak bakal ketemu karena T1 dan T2-nya itu sama-sama belum diketahui. Yang sudah diketahui itu hanya W, di mana W itu gaya berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. 5 dikalikan 9,8, jadinya 49 Newton.
Maka kita menggunakan yang ada W-nya. Yang ada W-nya mana? Nah, kita cari dulu T1. Berarti kita pakai yang ini, T1 per sin 120 derajat sama dengan W per sin 90 derajat ini. Tinggal masukin saja T1 per sin 120-nya. Permasalahannya, berapa sih nilai sin 120 itu? Kita ingat-ingat lagi kuadran, aturan kuadran. Kuadran 1 semuanya itu positif. Di kuadran 2 hanya nilai sinus yang positif, di kuadran 3 hanya nilai tangen yang positif, dan di kuadran 4 hanya nilai kosinus yang positif. Sin 120 derajat itu berada di kuadran 2, di mana nilai sinnya itu positif, jadi nanti positif. Patokannya nih, kita menggunakan patokan sudutnya itu adalah 180 derajat. Berarti sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 dikurangi 120, karena patokannya itu 180 derajat. Jadi sin 120 derajat itu sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Ini yang kita pakai. Jadi sin 120 itu setengah akar 3. W-nya tadi 49 per 1. Perkalian silang, T1 sama dengan setengah akar 3 kali 49. Ketemu T1-nya 24,5 akar 3 Newton. Itu sama dengan yang atas tadi. Kemudian yang kedua mencari T2. Nah, mencari T2 karena T1-nya sudah ketemu, itu boleh pakai ini dan ini. Itu boleh karena T1-nya itu kan udah ketemu nih. Jadi boleh. Tapi kalau kita mau menggunakan T2 dengan W, itu juga boleh. Jadi bebas ya. Nah, di sini Ibu menggunakan T2 dan W. Kita tulis persamaannya. T2 per sin 150 derajat sama dengan W per sin 90 derajat. Sin 150 sama seperti tadi. Jadi sin 150 itu kan berada di kuadran 2, di mana nilai kuadran 2 untuk sinus itu positif. Patokannya ingat sudut 180 derajat. Jadi sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 150 derajat, ketemu sin 30. Jadi nilainya sin 150 derajat itu adalah setengah. Masukkan ke sini, setengah sama dengan W-nya 49 sin 91 perkalian silang. Ini dikaliin, T2 ini juga dikaliin setengah kali 49, ketemu 24,5. Jadi nilai T1 itu 24,5 akar 3 Newton. Dan ini T2 ya, sorry. Yang ini T2. Oke. Dan T2-nya itu adalah 24,5 Newton. Caranya itu ada dua cara, terserah mau menggunakan syarat keseimbangan translasi atau menggunakan aturan kosinus. Ketemunya ini sama. Jadi ada dua cara untuk nomor 1. Kemudian lanjut untuk nomor 2. Masih tentang keseimbangan, perhatikan gambar gaya-gaya dalam sistem di bawah ini. Apabila sistem dalam keadaan seimbang di sini ya, sistemnya itu seimbang. Tentukan nilai F1 dan juga F3. Jadi F1 dan F3-nya ini ditanyakan. Yang diketahui itu hanya F2. Karena dia sistemnya itu berputar, berarti kita menggunakan sistem dalam keadaan setimbang untuk gerak rotasi dengan syarat sigma torsi sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, ini penyelesaiannya. Karena yang ditanya itu F1 dan juga F2, sedangkan yang diketahui itu hanya, yang ditanya F1 dan F3 ya, sedangkan yang diketahui itu hanya F2. Nah, kita pakai porosnya itu 2. Pertama poros di sini. Oke, pertama, ini poros yang pertama. Poros pertama itu di B. Sigma to B itu sama dengan 0. Ingat ya, syarat keseimbangan pada gerak rotasi itu sigma torsinya sama dengan 0. Kita menggunakan poros di B, berarti sigma torsinya sama dengan B. Ini searah, muternya kan ke sini. Kemarin kita memakainya kalau searah jarum jam itu negatif. Berarti min F3, jaraknya itu kan BC, berarti min F3 BC. Sedangkan yang F2 itu ke sini muternya.
berlawanan arah, jadi positif. Ini F2. F2 jaraknya AB, jadi AB. Kita masukin F2-nya 25, AB-nya 8, min F3, BC-nya itu 5. Pindah ruas menjadi positif, sama-sama desimeter kita coret, F3-nya ketemu, 200 dibagi 5, yaitu 40 Newton. Baru ketemu F3, masih ada yang ditanya F1. Karena yang ditanya itu F1, kalau torsinya itu porosnya di B, kan gak bakal ketemu nih. Jadi sekarang kita ganti. Kita ganti porosnya itu di A. Kalau porosnya itu di A, berarti porosnya di sini. Nah, ini porosnya. F1 itu kan porosnya di sini. Ingat ya, harus muterin poros. Berarti kan kayak gini. Nah, muternya. Itu searah jarum jam, berarti negatif nih, F1. Jaraknya dari poros sampai ke F1 itu AB, berarti kalikan AB. F3 di sini kan muternya berarti karena porosnya di sini, dia muternya ke sini. Berlawanan arah jarum jam. Kita memakai berlawanan itu kemarin positif. Jadi positif F3, jarak F3 ke poros itu AC. Jadi F3 AC. Kita masukin F1-nya ditanya, AB-nya itu 8 ditambah F3-nya itu F3-nya itu ini ya. Nah, F3-nya itu ini udah ketemu 40. AC-nya itu 3. Ini pindah ruas ke sini. Tadinya positif pindah jadi negatif ya, ini dikaliin 120. Sama-sama desimeter dicoret. F1-nya 120 dibagi 8, 15 Newton. Jadi ketemu F1-nya itu adalah 15 Newton dan F3-nya adalah 40 Newton. Kayak seperti itu. Itu untuk pembahasan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu mengenai titik berat ya, nomor terakhir itu. Jadi, sebuah benda yang memenuhi syarat-syarat benda seimbang itu akan mempunyai suatu titik yang menjadi titik keseimbangan benda itu. Nah, titik ini biasa disebut titik berat atau TPM, titik pusat massa. Jadi, titik keseimbangannya. Di sini diketahui, perhatikan gambar yang dibentuk seperti gambar di bawah ini. Jadi papannya itu berbentuk seperti ini. Yang ditanya itu adalah koordinat titik berat. Karena yang ditanya koordinat titik berat itu berarti nanti dalam X, Y. Ini berarti 2 dimensi ya, karena berbentuk luasan. Jadi nanti kita mengerjakan titik berat benda pada benda gabungan 2 dimensi. Nah, langkah mencari titik berat itu ada 3. Yang pertama, membagi bangun menjadi beberapa bagian. Jadi bangunnya itu nanti dibagi-bagi. Yang kedua, menentukan luas. Jadi tentukan luasnya dan koordinat titik beratnya. Koordinat itu berarti sumbu X dan sumbu Y-nya pada masing-masing bangun. Dan yang ketiga, menghitung letak titik berat benda menggunakan rumus titik berat. Nah, ini langkah terakhir. Bagaimana caranya? Sini, langkah pertama dulu ya. Kita urut dari langkah yang pertama. Membagi bangun menjadi beberapa bagian. Karena bentuknya itu kan tidak teratur ini. Ini kan tidak teratur, gabungan dari beberapa benda. Jadi harus kita bagi-bagi dulu. Di sini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama kita baginya seperti ini. Ketika kita membagi seperti ini, berarti ada 3 luasan. Ada benda 1, benda 2, dan juga benda 3. Pilihan yang kedua itu kita membaginya seperti ini. Ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Hasil akhirnya itu nanti akan sama. Kita akan menggunakan bagian dari bangun yang A. Nanti kalian bisa coba pakai yang B, itu hasilnya juga akan sama. Kita pakai yang A ya, jadi kita menggunakan yang ini. Nah. Setelah kita membagi bangunnya menjadi beberapa bagian, langkah yang kedua yaitu menentukan luas dan koordinat titik berat. Ingat, ada luas dan ada koordinat.
koordinat itu berarti X, Y. Jadi kita cari X-nya, posisi titik berat dalam sumbu X, dan juga posisi titik berat dalam sumbu Y. Bangunnya kan tadi sudah kita bagi menjadi 3 bagian. Ini ada benda 1, ini benda 2, dan ini benda 3. Posisi titik berat atau titik pusat massa atau titik keseimbangannya itu kan berada di tengah-tengah untuk persegi panjang. Nah, di sini. Ketika posisinya di sini, kita cari nilai X1, Y1, A1, berarti pada benda 1. X-nya itu kan berarti di sini. Nah, posisi X-nya. Karena ini 2 cm, berarti posisi di sini itu adalah 1. Sedangkan posisi di sini, karena ini 6, berarti kan di sini 3. Jadi titik ini, titik koordinat pada benda 1 itu adalah 1,3. Oke, ini yang benda 1. Jadi X1-nya 1, Y1-nya 3, A1-nya itu luasnya, panjangnya 6, lebarnya 2, berarti 6 kali 2, 12 cm persegi. Ini persegi ya. Nah, kemudian yang benda 2, posisinya itu kan di sini. Berapa di sini itu posisi X dan Y-nya? Sampai sini itu 2. Dari sini ke sini itu kan 3 nih, 3 cm. Berarti kan kalau separuhnya 3 itu 1,5. Dari sini udah ada 2, berarti 2 ditambah 1,5. Berarti posisi titik ini dalam sumbu X itu adalah 3,5. 3,5. Oke. Sedangkan sumbu Y-nya, karena ini kan total 6, di sini 2 cm, berarti kan sisanya ini adalah 4 cm. Karena di sini tengah-tengahnya, berarti jadi 2 cm. Jadi titik berat benda 2 itu X-nya 3,5, Y-nya 2 cm. Luasnya itu tinggal panjang kali lebar. Panjangnya tadi 4, karena sisa 6 dikurangi 2 ini 4. Dan lebarnya itu 3. 4 kali 3, 12 cm persegi. Benda yang terakhir, yang di sini. Berapa titik beratnya, X, Y-nya? Sampai sini udah ada 5. Nah, yang ditanya itu di sini, titik sini berarti. Di sini 5 sampai 8 itu kan berarti 3. Separuhnya 3 itu 1,5. Ditambah 5 berarti 6,5. 6,5. Y-nya berapa? Y-nya itu di sini. Berarti setengahnya 6. Itu 3. Berarti X3-nya 6,5 dan Y3-nya itu adalah 3. Luasnya itu panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3. 6 kali 3, 18 cm persegi. Selanjutnya, setelah ketemu luas dan koordinat titik berat masing-masing bangun, kita cari langkah yang terakhir, yaitu menghitung letak titik berat menggunakan rumus titik berat benda yang telah dibahas ya. Jadi ada di materinya, sudah ada. Nah, X itu persamaannya A1X1 plus A2X2 plus A3X3 per A1 plus A2 plus A3. Ini untuk letak titik berat benda pada benda gabungan 2 dimensi ya, jadi luasan bentuknya. Tinggal masukkan saja. Nah, nilai A1-nya 12. Tadi X1-nya 1 tambah A2-nya 12, X2-nya itu 3,5, A3-nya 18, X3-nya 6,5. Ini dikalikan, yang bawah juga dijumlahkan, ketemu hasil akhirnya 4,07 cm. Yang Y sama, di sini bedanya persamaan untuk Y itu A1Y1 plus A2Y2 plus A3Y3 per A1 plus A2 plus A3. Ketemu hasil akhir Y-nya itu adalah 2,71 cm.
Di sini kenapa semuanya penjumlahan? Itu karena bangunnya itu gabungan. Kalau misal nanti bangunnya ada yang bolong, itu nanti tinggal dikurangi. Nah, jadi hasil akhirnya koordinat titik benda yaitu X-nya kan 4,7, Y-nya 2,71 ya, ini 71. Jadi koordinat titik beratnya itu 4,07,2,71 cm. Ini bahasan terakhir dari bab 1 dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu lampirkan file PDF ini untuk belajar kalian di deskripsi video YouTube. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.